Ini adalah bulan yang baru dan saya mau congratulate kita semua yang sudah selesai membaca buku Ayub. Tepuk tangan dong. Ragu tepuk tangannya karena belum selesai kah? Nah, dari ketawanya ketahuan. Buku Ayub, buku yang menantang tapi kita sebagai satu jemaat belajar banyak dari sana. Dan bulan ini kita akan belajar dari buku yang baru yaitu adalah buku Yohanes. Ada 4 tema besar yang membawa kita lebih dalam lagi untuk memiliki keyakinan bahwa Yesus adalah Tuhan. Tema-temanya tadi sudah disebutkan oleh Bapak Pendeta Stefanus dan hari ini saya punya kesempatan untuk berbagi mengenai wonders atau mujizat yang dilakukan Tuhan Yesus. Dan kita akan belajar lebih kepada setelah kita melihat mujizat, setelah kita melihat wonders atau signs yang diberikan oleh Tuhan, seperti apa seharusnya respon hati kita. Saran saya, saat kita membaca buku Yohanes mungkin kita terpikir bahwa Matius, Markus, Lukas, Yohanes adalah buku yang bagi orang Kristen sudah mulai kayaknya nggak ada rasanya deh bacanya. Kayaknya biasa aja deh. Nah, saya ajak kita untuk pakai POV yang berbeda untuk baca buku Yohanes sebulan ini. Biasanya kalau kita baca satu buku, kita baca satu pasal, satu cerita, yang kita lakukan adalah dari cerita ini apa yang saya bisa lakukan. Betul? Apa yang saya bisa lakukan? Tapi coba ganti angle saat kita baca sebulan penuh dari buku Yohanes. Dengan POV, apa karakter Tuhan yang saya bisa kenal lebih dalam dari cerita ini. Apa karakter Tuhan atau kepribadian Tuhan atau seberapa luar biasanya Tuhan dari cerita yang saya baca hari ini dari buku Yohanes. Karena itu akan membuat kita semakin kenal siapa Tuhan dalam hidup kita. Dan hari ini ada hal yang kita akan zoom in lebih dalam. Bagaimana ada 3 dari 7 mujizat yang kita akan lihat secara langsung. Di mana salah satu mujizatnya adalah mujizat pertama yaitu mujizat di Kana. Dan ini adalah sikap hati yang akan kita lihat sama-sama. Ada hati yang meresponi dengan taat, ada hati yang meresponi dengan mencari keuntungan saat melihat mujizat. Ada hati yang walau sudah melihat mujizat, hatinya tetap sama dan tetap keras. Dan inilah latar belakang sedikit dari buku Yohanes. Penulisnya Yohanes sendiri dan ditujukan kepada pembaca yang lebih luas karena bukan hanya orang Yahudi tapi orang-orang di luar Yahudi pada saat itu untuk mengenal bahwa Yesus adalah anak Allah. Untuk mengetahui bahwa Yesus adalah anak Allah. Saya mau tanya, banyak nggak wonders atau penyertaan Tuhan dalam hidup kita? Banyak apa sedikit? Banyak. Dan hari ini kita akan lihat apakah kita sebenarnya sudah merespon dengan hati yang benar. Bicara soal mujizat atau wonders, wonders adalah suatu kejadian yang melahirkan kekaguman yang membungkam akal dan membuka hati. Kita kagum. Ini adalah bukan foto orang, respon hal yang terjadi di dalam hidup kita. 3 hearts before the miracle worker. 3 tipe hati terhadap mujizat Yesus. Ada hati yang taat. Tapi ada juga hati yang oportunis. Dan juga hati yang tetap keras. Walaupun semua sudah dikasih lihat oleh Tuhan. Mari kita lihat dari awal. Ini adalah mujizat yang pertama, di mana perkawinan di Kana. Yohanes 2 ayat 1-5 katakan, pada hari ada perkawinan di Kana yang di Galilea, dan ibu Yesus ada di situ. Yesus dan murid-muridnya diundang juga ke perkawinan itu. Ketika mereka kekurangan anggur, ibu Yesus berkata kepadanya, mereka kehabisan anggur. Kata Yesus kepadanya, mau apakah engkau daripadaku, ibu? Saatku belum tiba. Tetapi ibu Yesus berkata kepada pelayan-pelayan, apa yang dikatakan kepadamu, buatlah itu.
Ini adalah saat-saat di mana Yesus mau melakukan mujizatnya yang pertama. Tapi garis bawahi, dia katakan belum waktunya. Dan perhatikan bahwa ketaatan yang diperlihatkan daripada cerita ini bukan datang dari orang lain, melainkan dari Yesus sendiri. Saat Maria katakan mereka kehabisan anggur, Yesus bilang belum waktunya, tapi Yesus tetap lakukan loh. Dan ini yang dilakukan. Di situ ada 6 tempayan, Yesus katakan kepada pelayan, yang disediakan untuk pembasuhan menurut adat orang Yahudi. Masing-masing isinya 2-3 buyung. Yesus berkata kepada pelayan-pelayan itu, isilah tempayan-tempayan itu penuh dengan air. Dan mereka pun mengisinya sampai penuh. Lalu kata Yesus kepada mereka, sekarang cedoklah dan bawalah kepada pemimpin pesta. Lalu mereka pun membawanya dan mujizat air menjadi anggur terjadi. Ini adalah satu-satunya mujizat Yesus yang hanya dicatat di buku Yohanes, Matius, Markus, Lukas tidak ada. Dan di dalam budaya Yahudi saat terjadi pesta pernikahan akan berlangsung selama 1 minggu. Dan kita akan praktekkan itu di gereja kita. Yang akan duluan mempraktekannya adalah pendeta Ivan. Dia akan undang semua orang. 1 minggu penuh, betul ya? 2 minggu juga nggak apa-apa. Nah di abad itu pesta, kita bersyukur loh kita 1 hari itu aja sudah boncos. Dan anggur adalah simbol sebuah sukacita, bukan hanya sukacita tapi kehormatan. Dimana kalau kehabisan anggur pada masa itu seminggu, habis saja di hari kedua, di beberapa hari berikutnya, itu tuan rumah tuh bisa dikucilin lama sekali. Keluarga mempelai yang tidak menyediakan itu bisa dihina berbulan-bulan. Bahkan bisa jadi alasan seseorang bercerai, satu pasangan bercerai. Jadi ini bukan hal yang sepele, brothers and sisters. Kita lihat sepele banget air jadi anggur, bukan. Dikatakan juga ada 6 tempayan jumlahnya. Saya mau kasih kita gambaran jumlah tempayan. Tempayan mungkin kita pikir tempayan kali ya. No, itu kayak sebuah barrel besar yang bisa menampung hampir 700 liter air. Makanya kalau dikatakan itu berubah menjadi anggur, sisanya banyak sekali. Berlimpah-limpah. Dan kalau kita perhatikan sebenarnya para pelayan, pelayan-pelayan yang di cerita ini, mereka nggak punya track record Yesus bisa melakukan sesuatu. Mereka belum pernah lihat. Mereka menerima perintah yang kelihatannya abnormal. Kenapa bisa dibilang ini permintaannya aneh? Karena perintah Yesus adalah isi tempayan dengan anggur. Bukan. Yesus perintahkan adalah isi tempayan dengan air. Bisa nggak dalam hati orang tersebut, kita butuhnya bukan air lagi? Bisa. Logika sesimpel itu aja bisa kita gunakan untuk kita tidak taat kepada Tuhan dalam hidup kita sehari-hari. Nggak pas nih Tuhan. Dan yang lebih abnormal lagi, ambil air itu, kata Yesus, bawalah kepada pemimpin pesta. Yesus tidak meminta bawa air itu kepada saya rubah, baru kamu bawa sana. Bukan gitu. Kalau kita baca baik-baik, Yesus langsung bilang, ambil air, langsung kasih. Dalam logika pelayan-pelayan tersebut seharusnya ada banyak pertanyaan, betul? Gimana kalau nggak berubah ya? Perasaan bukan ini yang kita butuhkan. Anggur yang kita butuhkan, dan mereka nggak protes. Mereka tidak menganalisis. Walaupun mungkin kita berpikir, mereka kan pelayan bro. Mereka kan turutin apa yang tuannya mau. Seturut nurut-nurutnya orang, mereka juga pasti pakai logika. Tapi mereka tidak sama sekali ragu dan mereka terus melakukan apa yang dikatakan. Mereka hanya taat. Jemaat yang dikasihi Tuhan, hari ini bagi kita, apakah perintah Tuhan
berat kita lakukan karena kita ngukur dengan masuk logika atau enggak. Kita ngukur dengan ini make sense enggak nih di logika psikologi saya nih. Perintah Tuhan ini masuk enggak nih dengan apa yang secara pola pikir kita pikirkan. Padahal hati yang taat tidak menunggu mengerti, ia bergerak ketika Tuhan berkata. Dan ada dua ekstrim dari ketaatan. Ada satu buku yang sangat bagus, judulnya adalah The Cost of Discipleship. Buku ini tahun 1937 tapi berkali-kali diterbitkan ulang oleh orang lain, by Dietrich Bonhoeffer. Semoga ngomongnya benar ya. Yang pertama adalah satu ekstrim, yang dikatakan waktu orang ikut Tuhan Yesus, ada orang yang salah mengerti dengan berpikir dan melakukan ketaatan yang terlalu mudah. Cheap obedience. Dan dikatakan bahwa cheap obedience berasal dari cara pandang kita kepada anugerah Tuhan, dan kita menganggap anugerah Tuhan itu murah. Contoh, ketaatan yang mudah berasal dari seperti misalnya pengampunan tanpa pertobatan. Oh, saya diampuni kok, tapi kita nggak mau bertobat. Baptisan tanpa pengertian. Komuni tanpa pengakuan dosa. That's cheap grace. Sehingga melahirkan cheap obedience atau ketaatan yang terlalu mudah. Ciri-ciri ketaatan terlalu mudah itu bagaimana? Gampang. Kita hanya taat kalau nyaman. Kalau nggak nyaman, sorry. Kalau mengganggu kenyamanan saya dalam hidup yang saya sudah jalani berpuluh-puluh tahun, taat kepada perintah yang ini, sorry, saya nggak mau. Kita taat hanya nyaman, saat nyaman. Yang berikutnya ciri-cirinya adalah taat hanya kita ketika kita mengerti. Kalau kita nggak ngerti, kita nggak mau taat. Pokoknya harus ngerti dulu nih. Bagaimana kita bisa mengerti perintah Tuhan? Ampunilah dan kasihilah musuhmu. Sampai hari ini saya juga nggak bisa ngerti. Tapi perintah Tuhan adalah perintah Tuhan. Taat hanya ketika tidak ada resiko. That's cheap obedience. Taat saat di gereja, tetapi hidup sesuai keinginan sendiri saat keluar dari ruangan ini. That's cheap obedience. Tapi ada ekstrim yang kedua, yang mungkin kita bisa terjebak dalamnya. Ketaatan yang terlalu sulit. Ciri-cirinya adalah di mana saat kita memiliki keyakinan bahwa ketaatan harus sempurna atau tidak sama sekali. Sehingga orang menjadi pasif, orang tidak mulai untuk bisa taat. Ciri-cirinya kita tunda taat karena kita merasa belum siap. Ada masa-masa dalam hidup saya juga, saya berasa kayak belum siap deh untuk taat di hal ini. Memikirkan terlalu banyak hal. Kita tidak mau taat karena takut gagal, karena harus mencapai titik tertentu dan kesempurnaan tertentu. Padahal mengikut Tuhan adalah tentang kita dimampukan oleh Yesus. Bukan karena kemampuan diri sendiri. Menganggap ketaatan hanya untuk orang-orang yang super rohani. Pendeta GKD itu taat-taat. Saya nyampe ke mereka mah nggak bakal bisa. Padahal kita semua di mata Tuhan tuh sama. Kita ini murid-murid Yesus. Gak ada bedanya. Dan dalam bukunya dia menjelaskan ketaatan sejati tidak menuntut kesempurnaan di awal, tetapi meminta kerelaan hati untuk dibentuk. Dan dia juga menulis bahwa bagian daripada ketaatan adalah menyangkal diri. Firman Tuhan juga katakan yang sama. Untuk ikut Tuhan harus sangkal diri. Sekali lagi, harus sangkal diri. To deny oneself is to be aware of Christ, only of Christ, and no more of self. Menyangkal diri adalah kesadaran diri akan Kristus dan tidak lagi egois dengan cara pikir sendiri. Hanya fokus melihat Dia yang berjalan di depan dan tidak lagi melihat jalan yang terlalu sulit bagi kita. Pertanyaannya, apa yang membuat kita taat hari ini? Kita sudah lihat banyak penyertaan Tuhan.
Kita sudah lihat banyak hal yang Tuhan izinkan terjadi, Tuhan provide. Tapi kenapa hari ini kita sulit untuk taat? Di mana ketaatan sejati harusnya adalah ketaatan yang tidak menunda-nunda, harusnya segera. Kita baca firman Tuhan. Banyak hal-hal yang Tuhan bilang harus segera dilakukan. Dalam pertobatan, Tuhan bilang jangan tunda. Tuhan juga katakan dalam firman Tuhan, jangan tunda dalam kita melawan dosa, karena dosa itu seperti hal yang di sekitar kita, dia menunggu kita untuk menerkam kita. Karena kita masih hidup dalam daging. Jangan tunda dalam mengasihi, dalam memberi, dalam memperbaiki karakter kita. Dan ketaatan sejati harusnya adalah ketaatan yang total, tidak setengah-setengah. Apa aplikasinya buat hidup kita? Dalam mengikuti Yesus, jangan taat saat kita mengerti dulu. Ketaatan sejati adalah melangkah bersama Tuhan walaupun sebenarnya kita tidak yakin. Kita nggak ngerti tapi kita tetap melangkah bersama Tuhan. Hindari memilih ketaatan yang terlalu mudah. Kalau nyaman baru taat. Jadikan ketaatan kita sebagai gaya hidup, bukan ritual. Dan hindari membuat ketaatan menjadi terlalu sulit. Buat kita orang-orang yang perfeksionis, saya juga perfeksionis. Wahai orang-orang perfeksionis, angkat tangan kalau kamu perfeksionis, pasti nggak mau. Langsung gini. Mau sampai kapan kita tidak taat karena kita pikir kita nggak bisa sampai? Mau sampai kapan kita tidak memberi karena kita pikir kita tidak layak di hadapan Tuhan? Padahal memang kita tidak akan pernah layak di hadapan Tuhan. Mau sampai kapan kita tidak menghidupi kehidupan Kristen kita yang full buat Tuhan karena kita pikir in certain ways, checklist yang kita pikir harus ada dan kita mundur daripada rancangan Tuhan. Padahal Tuhan bilang, inilah tandanya bahwa kita mengenal Allah. 1 Yohanes 2 ayat 3-4. Inilah tandanya. Bahwa kita mengenal Allah. Dia nggak katakan tandanya adalah karena kamu tiap minggu ke gereja. Dia tidak katakan tandanya adalah karena kita membaca firman setiap hari. Dia katakan, yaitu jikalau kita menuruti perintahnya. Barang siapa berkata, aku mengenal dia Tuhan, tetapi ia tidak menuruti perintahnya, ia adalah seorang, gak enak sekali. Kalau ada orang ngomong ke kita bahwa kita pembohong, rasanya gimana? Sakit. Tapi betapa sakitnya hati Tuhan dalam kepura-puraan kita sebagai seorang Kristen. Dan di dalamnya tidak ada kebenaran. Karena kita adalah seorang pendusta katanya. Tanyakan pada diri kita hari ini, apakah saya sedang menunggu mengerti baru taat? Apakah ketaatan saya hanya ketaatan di ucapan? Apakah saya menunda ketaatan karena selalu saja merasa belum siap untuk taat? Dan bagi kita yang sedang dalam realita ketidaktaatan, mari belajar taat. Dengan pertama-tama mengenal karakter Tuhan. Karena kalau kita tidak mengenal karakter Tuhan dulu, lalu kita langsung ke perintahnya, kita akan melihat Tuhan sebagai Tuhan yang hanya memerintah saja. Padahal Tuhan karakternya adalah Dia adalah Bapa, Dia mengasihi, Dia maha adil, Dia maha pengampun. Segala maha-maha itu kita kenal. Dan saat kita menjalankan perintah Tuhan, rasanya tidak akan berat. Karena kita tahu karakter Tuhan. Bangun hubungan dengan Tuhan. Dan mari belajar melihat perintahnya di dalam firman-Nya. Selidiki firman Allah. Saya mau tanya, siapa di sini yang percaya bahwa Alkitab adalah firman Allah? Raise your hand. Oke. Saya punya pertanyaan kedua, nggak perlu dijawab dengan angkat tangan. Kita percaya Alkitab adalah firman Allah. Saya mau tanya lagi. Siapa di sini yang membaca firman setiap hari? Merenungkannya setiap hari,
bagaikan ini adalah suara dari Tuhan yang mau menunjukkan jalan terbaik bagi hidup kita. Dan jawabannya ada dalam hati kita. Kita bilang, Alkitab adalah perintah Tuhan, yes. Adalah firman Allah, yes. Kamu baca? Kamu taat? Itu adalah hal yang berbeda. Dan kalau kita sedang dalam ketidaktaatan, kabar baiknya Tuhan terbuka dengan pengampunannya. Dan mari tidak berhenti di pengenalan akan Tuhan dan pengertian, tapi kita juga berlari melakukan firman Allah. Sehingga yang terjadi kita bukan menjadi orang-orang yang merespon penyertaan Tuhan, wonders, signs, biasa-biasa aja, tapi kita menjadi orang yang taat. Poin kedua, setelah melihat respon hati yang benar, itu adalah taat, ada realita yang bisa juga hari ini mungkin terjadi kepada kita di dalam hidup kekristenan kita, yaitu mencari keuntungan. Opportunist. Kita akan belajar dari mujizat Yesus memberi makan 5.000 orang. Ini adalah cerita yang sudah berkali-kali kita dengar. Guru sekolah minggu, Tuhan mengubahkan bread life menjadi bread talk. Dari Yohanes 6, ada satu pasal penuh. Saya nggak akan bacakan semuanya, PR kita di rumah untuk baca 1-15. Kita baca pasal 14-15-nya. Ketika orang-orang itu melihat mujizat yang telah diadakannya, mereka berkata, dia ini adalah benar-benar nabi yang akan datang ke dalam dunia. Karena Yesus tahu bahwa mereka hendak datang dan hendak membawa dia dengan paksa untuk menjadikan dia Tuhan, bukan. Untuk menjadikan dia raja, ia menyingkir pula ke gunung seorang diri. Ini satu-satunya dalam Injil Yohanes di mana orang banyak berusaha paksa Yesus jadi raja. Di cerita lain enggak. Apa sih yang terjadi? Ini kejadian menjelang Paskah pada saat itu. Ribuan orang mengikuti Yesus ke padang gurun. Bayangin, ke padang gurun. Mereka bela-belain. Karena mereka lihat kesembuhan, lihat pemulihan. Mereka melihat tanda-tanda. Dan ada sekitar 5.000 orang laki-laki. Kalau di total dengan istri dan anak mungkin 15.000, 20.000 orang. Jadi banyak sekali. Salah satu muridnya berdiskusi dengan Yesus, Filipus bilang gini, Tuhan, secara logis nggak mungkin kasih makan ini orang begitu banyak. Bahkan uang 200 dinar pun nggak akan cukup. Di mana 1 dinar itu upah orang 1 hari. Jadi kerja 8 bulan kasih makan puluhan ribu orang. Nggak make sense. Nggak masuk di akal. Murid yang lain, Andreas, menemukan seorang anak kecil dengan 5 roti jelai dan 2 ikan kecil. Kontekstual pada masa itu ini adalah makanan untuk orang-orang yang tidak mampu. Di mana kondisi ekonomi bagi orang-orang pada saat itu juga tidak baik-baik saja. Lalu kita tahu Yesus tidak memperdulikan itu. Dia memecah rotinya. Dan semua orang makan dengan kenyang, bahkan sisa berapa bakul? 12 bakul. Mujizat ini adalah salah satu mujizat selain kebangkitan Yesus yang dicatat di keempat Injil, Matius, Markus, Lukas, dan Yohanes. Namun hanya Yohanes yang mencatat reaksi orang banyak yang ingin menjadikan Yesus sebagai raja. Mereka paksa, bukan karena ingin menjadikan Yesus sebagai Tuhan, tapi menjadikan Yesus sebagai raja. Pada masa itu, mereka berpikir bahwa dengan kita dikasih makan seperti ini, kita jadikan orang ini raja, kita akan kenyang. Mereka tidak menjadikan Tuhan sebagai Tuhan. Mereka menjadikan Tuhan sebagai alat. Di mana di dalam hidup kita,
kerap kita jadikan Tuhan sebagai alat. Kerap kita lakukan Tuhan sebagai hanya alat saja. Yesus tidak pernah membiarkan dirinya untuk agenda lain di dalam hidup kita saat kita ikut Yesus, selain untuk mengubahkan hati kita. Bisa nggak saat itu Yesus langsung mengiyakan request mereka menjadi raja? Bisa, kalau Yesus peduli sama popularitas. Dan dari mana kita tahu bahwa mereka terjebak hati yang oportunis? Karena mereka fokus kepada sign, bukan kepada pemberi tanda. Analogi yang sering banget kita dengar pasti. Kalau kita fokus kepada tanda, seperti kita tahu tujuannya kemana. Di mall biasanya ada tanda kita arah ke tempat tertentu. Atau yang gampang kita ke toilet deh. Ada tandanya cewek dan cowok. Kita lihat tuh tandanya, kebelet sekali. Kita pergi ke sana tujuannya adalah untuk ke toilet. Terus kita nyampe di tandanya kita ngapain? Kita berhenti. Dan itulah sama seperti kesalahpahaman kita saat kita melihat bahwa tujuan utama Tuhan adalah hanya untuk menyertai kita. Tapi lebih daripada itu adalah Tuhan menginginkan hubungan dan pengenalan akan Tuhan. Motivasi mereka ingin menjadikan Yesus sebagai raja bukan karena mengasihi Yesus sebagai Tuhan. Bukan karena mengakui keilahiannya. Tetapi karena perut yang kenyang, yang terjadi adalah oportunisme di dalam kerohanian kita. Hati oportunis datang kepada Yesus karena roti, bukan karena roti hidup. Kita tahu dari mana sih bahwa hati mereka salah? Yohanes 6 ayat 25 sampai 26. Ketika orang banyak menemukan Yesus di seberang laut itu, mereka berkata kepadanya, "Rabi, bila mana engkau tiba di sini?" Yesus menjawab mereka, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya kamu mencari aku, bukan karena kamu telah melihat tanda-tanda, melainkan karena kamu telah makan roti itu dan kamu kenyang." Apakah hari ini kita sedang dalam realita hati yang sama? Di mana kita ikut Tuhan karena sesuatu. Motivasi kita keliru. Kita datang ke gereja hanya untuk berkat. Kita berdoa hanya ketika kita butuh pertolongan. Melayani hanya ketika ada keuntungan. Ujian, posisi. Memandang Yesus sebagai mesin kebutuhan kita. Dan hati oportunis cenderung bertanya begini, apa untungnya bagi saya kalau saya ikut Yesus? Pertanyaan saya, kalau nggak ada untungnya untuk kita hari ini, masihkah kita ikut Dia? Hari ini mari cek hati kita. Cek motivasi kita beribadah, kita bertuhan, apakah karena kita mau mengenal Tuhan? Yang bisa kita lakukan untuk kita tidak terjebak dengan hati seperti ini adalah setiap hari, saya katakan setiap hari, cek hati kita. Belajar kuasai yang namanya hal yang bisa dipraktekkan, bersyukur. Kenapa saya bilang kuasai? Karena saya sendiri, juga bisa terjebak kita semua dalam lupa bersyukur. Bahkan dalam hal-hal yang tidak pernah kita syukuri. Dan kejarlah hubungan dengan Tuhan yang menyediakan segala yang kita perlu. Tanyakan kepada diri kita, apakah saya mengikut Yesus hanya karena sesuatu hari ini? Bukan hanya hati yang mencari keuntungan sendiri, tapi ada hati yang melihat wonders, melihat signs, melihat mujizat daripada Tuhan, tapi hatinya tetap keras. Sikap dan respon hati yang ketiga adalah obstinate heart. Dan mujizat yang kita akan baca adalah waktu Yesus berjalan di atas air. Yohanes 6 ayat 19 sampai 21.
Sesudah mereka mendayung kira-kira 2-3 mil jauhnya, mereka melihat Yesus berjalan di atas air mendekati perahu itu. Maka ketakutanlah mereka. Tetapi ia berkata kepada mereka, "Aku ini, jangan takut." Mereka mau menaikkan dia ke dalam perahu, dan seketika juga perahu itu sampai ke pantai yang mereka tuju. Di cerita ini tidak diperlihatkan sikap hati mereka di buku Yohanes, tapi di buku yang lain, cerita yang sama di buku Markus diperlihatkan isi hati daripada mereka. Ketika mereka melihat dia berjalan di atas air, sama ceritanya. Dan lalu ia naik ke perahu mendapatkan mereka, dan angin yang besar itu reda. Ini sikap hati mereka. Mereka sangat tercengang dan bingung. Sebab sesuatu peristiwa roti itu, sesudah peristiwa roti itu, mereka belum juga mengerti. Dan ini yang lebih menarik. Dan hati mereka tetap degil. Salah satu ayat yang paling tajam untuk mendiagnosa hati-hati murid pada saat itu adalah cerita ini. Dikatakan hati mereka setelah semua hal besar terjadi dalam perjalanan mereka mengikut Yesus, tetap mereka nggak paham. Tetap hati mereka keras. Kata Yunani yang digunakan untuk kata degil adalah poro, yang artinya adalah seperti batu. Atau yang berarti tumpul secara rohani. Akalnya sih nggak tumpul. Tapi mungkin kalau kata Rocky Gerung, ada kata GU secara rohani mungkin. Nggak paham. Dan ini yang terjadi, artinya kita ngelihat banyak penyertaan Tuhan. Murid-murid melihat penyertaan Tuhan, the wonders mereka lihat, tetapi mereka kehilangan kepekaan terhadap penyertaan Tuhan. Dan itu bisa terjadi kepada kita hari ini. Mata kita melihat, telinga kita mendengar, tetapi hati kita tidak terbuka untuk mengenal Tuhan dan kita tumpul secara rohani. Hati yang paling ditakutkan terjadi dalam hidup kekristenan kita adalah hati yang tertutup. Tuhan melakukan segala sesuatu dalam hidup manusia. Dikatakan karena Tuhan mau dekat dengan manusia dan mau seluruh manusia selamat. Tapi ada satu pintu yang dia harus buka. Dan kalau itu tertutup, segala sesuatu yang lain tidak bisa terbuka. Para murid dikatakan melihat 5 roti, melihat Tuhan jalan di atas air, mereka tetap degil. Karena mereka gagal menghubungkan mujizat dengan identitas Yesus. Dan mungkin ada keterbatasan pemahaman Mesias bagi mereka. Mereka mengharapkan Mesias yang membebaskan mereka dari Roma mungkin. Mereka nggak berharap Mesias yang tidur di perahu sama jalan di atas air. Mereka berharap adalah Mesias yang siap berperang bagi mereka, dan kesalahpahaman itu bisa juga terjadi dalam hidup kita. Bagi kita hari ini sama seperti Tuhan mau tunjukkan kedaulatannya dari sesuatu yang terjadi dalam hidup kita, tapi kita nggak mau ngerti karena kita mau pakai kacamata kita. Sampai akhirnya kita tumpul, kok Tuhan nggak gerak-gerak ya? Kok Tuhan tidak ada ya dalam hidup saya? Padahal Tuhan terus bekerja dalam hidup saya dan saudara. Jadi belum mengerti bukan karena kurangnya bukti, melainkan kita menolak kebenaran yang sudah ada. Apa tanda hati mulai degil? Melihat kebaikan Tuhan tetapi tidak bersyukur. Mengalami pertolongan Tuhan tetapi tetap takut menghadapi masalah yang ada di masa depan, padahal disertai oleh Tuhan. Mendengar firman Tuhan tetapi tidak mengubah perilaku dan karakter. Dan mungkin mujizat menjadi biasa dan tidak lagi mengherankan bagi kita. Nyatanya mujizat tidaklah otomatis mengubahkan hati. Karena seseorang bisa melihat keajaiban terbesar dan dia tetap degil. Apakah hari ini kita sedang dalam hati
yang keras. Untuk kita bisa menghindari keras hati, perlu yang namanya hancur hati. Broken hearted. Wah bro, baru kemarin. Bukan yang sama pasangan itu, bukan. Pernah broken hearted, hancur hati saat baca firman? Pernah ada masa dengar firman dan kita tertusuk amat dalam dan kita mau berubah? Itu adalah tanah yang sangat subur, di mana Tuhan mau ubahkan hati yang keras jadi lembut. Dan itu yang kita kejar. Hancur hati. Tidak lagi jaim, hilangin namanya gengsi. Gengsi kepada orang lain dan gengsi kepada Tuhan. Masa sih bro bisa gengsi kepada Tuhan? Iya, kita pikir kita baik-baik aja. Gengsi kepada orang lain, kita tidak pikir kita butuh bantuan dan kita tidak terbuka. Dan kita keras hati. Dan berikutnya adalah hidupi hati yang baru. Jangan-jangan hari ini kita dengar firman sudah tidak ada lagi powernya. Jangan-jangan hari ini dikatakan firman lebih powerful, lebih berkuasa, memisahkan jiwa dan roh. Namun tidak ada perubahan karena hati kita tertutup. Hati yang degil adalah satu-satunya pintu yang tidak bisa dibuka oleh mujizat sekalipun. Mau berapa banyak penyertaan Tuhan, mau berapa banyak Tuhan selamatkan saya dan saudara. Kalau kita lihat hidup kita sampai detik ini ada banyak sekali tapi tetap tidak ada perubahan. Itulah hati yang keras. Tuhan punya kunci master, tapi kita punya kunci dari dalam hati kita. Ada satu kejadian di rumah kami, saya lagi di luar rumah, saat itu di luar kota dan tiba-tiba istri saya Mei telepon panik karena pintu kamar kami tertutup dari dalam dan kuncinya nyangkut. Wah itu, sampai harus dibongkar. Padahal ada kunci master, dicoba kunci masternya dari luar, nggak bisa karena ada kunci di dalam. Sama halnya dengan hati kita. Hati yang degil adalah seperti kunci master yang mencoba membuka dari luar, tapi dari dalam ada satu kunci yang tetap nempel, kita nggak mau copot. Sampai kapanpun juga nggak akan bisa. Mau sekeras apapun, tidak akan bisa. Tuhan Yesus punya kunci masternya. Dia berkuasa, tapi ada satu pintu yang tidak dia paksa buka. Adalah pintu hati manusia yang sengaja dikunci dari dalam. Dan mujizat penyertaan Tuhan sebesar apapun tidak akan bisa masuk ke hati yang memilih untuk keras hati. Di Perjanjian Lama ada satu contoh kok, gampang. Yang dikasih 10 kali. Hal besar 10 kali. Namanya Firaun. 10 tulah dikasih lihat sama Tuhan. Kita baca 2 aja kita udah bilang ini Tuhan nih. Tetapi ada contoh dikasih lihat betapa besarnya Tuhan. 10 kali pun tidak cukup. Karena hatinya yang keras. Tuhan bisa belah Laut Merah. Tapi Tuhan gak bisa belah hati yang tertutup. Tanya sama hati kita hari ini, apakah hati kita mulai tumpul rohani? Apakah kita melihat Tuhan bekerja tetapi tidak merespon dengan iman untuk kita mengenal Tuhan hari ini? 3 hal yang saya berharap membantu kita membukakan bulan ini, di mana ada 3 contoh daripada respon hati. Ada sisa daripada wonders yang Tuhan lakukan di buku Yohanes. Saya berharap kita ambil waktu untuk kita bisa telaah lebih dalam. Dan saya mengajak kita untuk bisa mencatat, memahami, dan meresapi
dari firman hari ini, apakah saya memiliki hati yang taat? Apakah saya menunggu mengerti baru kita taat? Apakah ketaatan saya adalah ketaatan yang total? Atau saya mungkin terjebak di ketaatan yang terlalu mudah dan ketaatan yang terlalu sulit dan kita tidak mulai untuk taat? Apakah saya memiliki hati yang oportunis saat saya ikut Tuhan? Dan saya tidak mau mengenal Dia, saya hanya mau berkat-Nya. Apakah hati saya memiliki hati yang degil, yang keras seperti batu? Di saat Tuhan mau coba buka, tapi saya tidak mau buka untuk Tuhan. Di mana ketaatan adalah fondasi semua mujizat. Tanpa ketaatan, mujizat hanya menjadi tontonan yang berlalu. Keren, Tuhan keren banget. Terus, dan betapa sombongnya kita, ciptaannya, dengan ketidaktaatan. Dan yang terjadi adalah tidak ada transformasi hidup. Dan dengan ketaatan, hal kecil, penyertaan kecil dalam hidup kita, itu bisa jadi sesuatu yang membuka transformasi dalam hidup kita. Amin? Amin? Saya hampir lupa. Saya pernah tulis lagu. Kenapa saya lupa? Karena saat saya tulis lagu ini, setelah itu banyak sekali badai besar datang dalam hidup saya. Saya tulis lagu judulnya Blessing untuk memperlihatkan bahwa, dan itu adalah keyakinan yang saya mau terus miliki, di mana bagaimana jika kalau blessing itu bukan hanya tentang hal baik? Bagaimana kalau blessing, berkat bukan hanya tentang emas atau uang? Bagaimana kalau blessing, berkat bukan hanya tentang kenyamanan? Bagaimana kalau blessing bisa kita temukan di dalam keterpurukan kita? Karena hati kita diubahkan. Bagaimana kalau blessing atau berkat itu adalah saat kita hadapi musuh kita dan kita bertumbuh dari situ? Musuh kita bukan berarti orang lain, mungkin musuh kita adalah karakter-karakter kita yang harus kita lawan. Bagaimana kalau berkat adalah saat kita berserah kepada Tuhan? Dan pada akhirnya berkat sesungguhnya adalah Tuhan itu sendiri. Mengikut Yesus bukan tentang what if, bagaimana jika, bagaimana kalau begini. Mengikut Tuhan Yesus bukan tentang hal ini yang saya doakan harus terjadi dulu baru saya taat. Mengikut Yesus adalah tentang even if. Walaupun, meskipun, dan kita tetap taat. Mau badai sebesar apapun dalam hidup kita, kita memilih untuk taat kepada Tuhan. Semoga ini membantu kita semua. Dan selamat membaca buku Yohanes selama sebulan ke depan. Tuhan memberkati.